Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Madrid menang tapi Benzema jadi korban. Real Madrid memenangi duel alot kontra Real Sociedad dengan skor meyakinkan 2-0. Pertandingan tersebut tidak berjalan mudah bagi Los Blancos. Kali ini dua gol kemenangan Real Madrid datang dari Vinicius Junior dan Luka Jovic. Keduanya di babak kedua. Vinicius semakin menegaskan kualitasnya sebagai salah satu pencetak gol utama Real Madrid. Sayangnya kemenangan ini harus memakan korban cedera Karim Benzema. Striker Los Blancos itu ditarik di menit ke-17 digantikan oleh Luka Jovic. Cedera Benzema tentu bisa jadi masalah buat Real Madrid. Lantas apa kata Carlo Ancelotti? Madrid menang tapi Carlo Ancelotti menegaskan pertandingan tidak berjalan mudah. Real Sociedad bermain sangat baik, Madrid harus bekerja keras untuk meredam ancaman mereka. Tampak seperti pertandingan mudah, tapi sebenarnya tidak demikian, karena Real Sociedad sangat berkualitas, dan fakta bahwa mereka tidak bisa bermain maksimal itu terjadi karena tim saya. Kata Ancelotti, saya tidak mau memikirkan kemungkinan juara La Liga saat ini, dan saya tidak mau pemain memikirkan itu, sebab setiap pertandingan adalah pertarungan, dan kami harus bermain cerdas. Kata Ancelotti. Ancelotti juga berbicara soal cedera Karim Benzema pada laga ini. Kehilangan Benzema jelas bakal merugikan Madrid sebab sejauh ini kontribusi Benzema begitu besar bagi tim. Ini adalah malam yang baik bagi kami, tapi musim Liga terus berlanjut dan Anda harus meraih hasil apik di setiap pertandingan. Ada tim-tim yang bersaing sangat baik dan sulit dikalahkan. Sambung Ancelotti, Karim mendapati masalah dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Saya tidak mau memaksakan apapun. Saya memutuskan untuk menarik dia dan melihat bagaimana kondisi dia beberapa hari ke depan. Menurut saya, dia tidak akan bermain tengah pekan depan, tapi dia mungkin bisa bermain di akhir pekan depan, pungkasnya. Real Madrid percaya Luka Jovic itu striker bagus. Luka Jovic bermain sangat baik dalam duel Real Sociedad versus Real Madrid. Los Blancos memetik kemenangan meyakinkan dengan skor 2-0. Madrid juga disulitkan dengan cedera Karim Benzema di awal babak pertama. Carlo Ancelotti terpaksa membuat pergantian pemain dan menurunkan Luka Jovic. Keputusan ini terbukti tepat. Jovic bermain luar biasa dan berperan langsung dalam 2 gol Real Madrid di laga ini. Luka Jovic sudah dilabeli sebagai salah satu pembelian gagal Real Madrid. Dia dianggap tidak bisa memenuhi ekspektasi sebagai striker masa depan El Real. Meski begitu, kedatangan Carlo Ancelotti tampaknya jadi angin segar bagi Luka Jovic. Dia mulai menemukan kepercayaan dirinya kembali. Saya percaya Jovic adalah striker bagus. Mariano juga demikian. Dia punya keunggulan yang berbeda dari Karim, kata Ancelotti. Dia tidak banyak terlibat dalam fase penguasaan bola, tapi dia punya fisik yang sangat tangguh dan sangat bagus dalam bermain umpan 1-2. Gol pembuka Vinicius adalah pertunjukan klasik Jovic. Dia membuka ruang dengan tubuhnya dan mengirimkan umpan matang. Imbuhnya. Gol ini diyakini akan sangat penting untuk kepercayaan diri Luka Jovic. Dengan cedera Benzema, seharusnya Jovic bisa lebih banyak mendapatkan menit bermain dan kesempatan di lapangan. Saya ingin memberi selamat pada dia, sebab baik dia maupun pemain-pemain lain yang tidak banyak mendapatkan menit bermain musim ini sedang memaksimalkan kesempatan bermain yang akan saya berikan. Lanjut Ancelotti. Bagi saya pribadi, sukacita setelah kemenangan mungkin tidak sebesar seharusnya, karena saya memikirkan pemain yang belum bermain dan layak bermain. Jovic adalah salah satu pemain itu dan itulah salah satu masalah dalam peran saya sebagai pelatih, tandasnya. Menikmati solidnya duet David Alaba dan Eder Militao di Real Madrid. Real Madrid pernah berjaya dengan duet Rafael Varane dan Sergio Ramos di posisi bek tengah. Era keduanya kini sudah berakhir. Sebagai gantinya, kini ada duet Eder Militao dan David Alaba yang juga tangguh. Ramos dan Varane telah memberikan banyak gelar untuk Real Madrid. Puncak dari prestasi duet ini tentu saja meraih 3 gelar Liga Champions secara beruntun. Keduanya akan terus dikenang di Madrid. Tapi era Ramos dan Varane telah usai. Bahkan peran keduanya mulai memudar musim lalu. Ramos dan Varane musim lalu sering absen karena cedera. Lalu mereka dilepas begitu musim 2020-2021 berakhir. Real Madrid tampaknya bisa move on dari duet Varane dan Ramos, sebab sejauh ini Alaba dan Militao tampil bagus di lini belakang. Madrid pun tampil meyakinkan di pentas Liga Champions dan La Liga. Real Madrid baru kebobolan 15 gol dari 16 laga di La Liga. 2 laga terakhir, Madrid mencatat nirbobol. Mereka kini berada di puncak klasemen La Liga dengan raihan 39 poin. Di Liga Champions, Real Madrid sudah lolos babak 16 besar. Mereka hanya kebobolan 3 gol pada 5 laga yang dimainkan.
Pelatih Carlo Ancelotti pun memuji duet Alaba dan Militao. Mereka berdua memiliki kemampuan individu yang hebat. Mereka berdua pemain yang luar biasa. Militao secara fisik kuat dan memiliki kemampuan udara yang hebat, kata Ancelotti. Eder Militao sudah menunjukkan aksi yang impresif sejak musim lalu, tapi dia belum mendapatkan konsistensi yang tepat. Kini berduet dengan Alaba, Ancelotti melihat Militao berkembang pesat. Kombinasi kualitas mereka sangat bagus untuk tim. Mereka bermain bagus dengan penjaga di belakang mereka yang juga kuat, dan kami solid dalam bertahan karena mereka, sambung pria asal Italia. Alaba didapat secara gratis pada awal musim 2021-2022. Alaba memberi dampak besar dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki. Dia kuat dalam bertahan dan pandai dalam memulai serangan. Real Madrid kini memulai era baru dengan Alaba dan Militao sebagai poros baru di jantung pertahanan. Sementara nasib Ramos dan Varane masih belum cukup bagus bersama klub barunya. Sergio Ramos berurusan dengan cedera yang dibawa sejak masih membela Real Madrid. Dia belum banyak berkontribusi di PSG. Sedikit lebih baik, Varane juga berjuang untuk pulih dari cedera dan bermain reguler di Manchester United. Prediksi Real Madrid versus Inter Milan. Real Madrid akan menjamu Inter Milan pada matchday terakhir grup D di Liga Champions 2021-2022, Rabu 8 Desember 2021. Pertandingan UEFA Champions League di Santiago Bernabeu ini dijadwalkan kick-off pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Madrid dan Inter sama-sama sudah pasti lolos ke babak 16 besar. Namun, duel ini masih tetap krusial, sebab ini akan menentukan siapa di antara mereka berhak finish di posisi teratas. Madrid dan Inter berada dalam form optimal. Mereka sama-sama tak terkalahkan dalam 11 laga terakhir di semua ajang. Terkini, Real Madrid menumbangkan Real Sociedad 2-0 di La Liga, sedangkan Inter Milan membungkam AS Romanya Jose Mourinho 3-0 di Serie A. Namun Real Madrid dibuat cemas. Kemenangan atas Sociedad harus mereka bayar dengan cederanya sang member Karim Benzema. Posisi di klasemen sejauh ini, Real Madrid di peringkat pertama, Inter kedua, Sheriff ketiga, dan Shakhtar Donetsk keempat. Madrid hanya perlu menghindari kekalahan. Hasil imbang saja sudah cukup bagi mereka untuk memastikan diri jadi juara grup D. Sementara itu, jika Inter ingin menyalip Madrid, pilihannya hanya satu. Mereka harus menang di Bernabeu. Pada matchday pertama, Madrid menaklukkan Inter Milan 1-0 di San Siro. Gol tunggal dicetak oleh Rodrigo. Kali ini, kekuatan ofensif Madrid berkurang seiring cederanya Karim Benzema. Namun Inter yang selalu kalah dalam 5 lawatan terakhir ke Spanyol, sepertinya tidak bakal bisa begitu saja mencuri poin penuh dari tuan rumah. Karim Benzema comeback di Derby Madrid. Klub La Liga Real Madrid nampaknya bisa sedikit bernafas lega karena Karim Benzema tidak lama lagi akan pulih dari cedera. Seperti yang sudah diketahui, Benzema baru-baru ini tumbang. Ia mengalami cedera saat Real Madrid berhadapan dengan Real Sociedad. Ia dilaporkan mengalami cedera hamstring sehingga ia harus absen melawan Inter Milan. Marca mengklaim bahwa Benzema berpotensi pulih lebih cepat. Ia berpotensi bermain melawan Atletico Madrid. Menurut laporan tersebut, Benzema memberikan sinyal positif mengenai cederanya. Ia menilai cedera itu tidak parah. Ia merasa cedera hamstringnya ini tidak memakan waktu pemulihan yang lama. Ia optimis bisa pulih dengan cepat. Alhasil, ia menargetkan untuk bisa bermain di Derby Madrid akhir pekan ini. Ia ingin tampil di laga krusial itu. Namun laporan itu mengklaim bahwa Benzema belum tentu bisa langsung bermain karena semuanya menunggu hasil tes medis. Ia dijadwalkan menjalani tes medis di Madrid pada hari Senin waktu setempat. Mereka akan mencari tahu seberapa parah cedera yang dialami oleh Benzema. Jika memang cederanya itu tergolong ringan, maka tim medis akan mengizinkannya bermain melawan Atletico Madrid nanti. Kylian Mbappe mengaku kecewa gagal pindah ke Real Madrid. Kylian Mbappe buka-bukaan terkait situasinya di Paris Saint-Germain. Striker Prancis itu sempat kecewa karena gagal pindah ke Real Madrid di awal musim ini. Mbappe sudah dikaitkan dengan Madrid sejak beberapa musim terakhir. Los Blancos berupaya merayu sang pemain untuk pindah, hingga menawarkan mahar sebesar 180 juta euro pada musim panas lalu. Tawaran dari Madrid itu ditolak mentah-mentah kubu PSG. Les Parisiens bersikeras mempertahankan Mbappe sesuai kontraknya yang habis pada Juni 2022. Paris Saint-Germain juga meminta Kylian Mbappe untuk segera menandatangani perpanjangan kontraknya. Mbappe hingga saat ini belum menekan kontrak barunya tersebut. Mbappe baru-baru ini mengungkapkan bahwa dirinya kecewa karena gagal mewujudkan transfer ke Real Madrid. Hal itu disampaikan dalam wawancara bersama Thierry Henry di kanal Amazon Prime Video.
Orang-orang bertanya kepada saya apakah saya kecewa dengan situasi itu. Sedikit sih, apalagi di awal-awal, kata Mbappe. Di satu sisi, Mbappe berupaya menghormati kontraknya saat ini di PSG. Kendati demikian, ia tidak menampik jika dirinya butuh tantangan baru di masa depan. Tentang masa depan saya, itu tidak mudah. Apapun yang terjadi, saya akan bermain untuk klub yang hebat. Saya orang Paris dan saya mencintai klub ini. Tapi saya membutuhkan tantangan baru, ujarnya. Real Madrid kabarnya masih belum menyerah mendatangkan Kylian Mbappe. Los Blancos punya peluang mendapatkan transfer secara gratis ketika kontrak bintang 22 tahun itu di Paris Saint-Germain telah habis.